warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Yola Dartanti, Akbar Aryadi Haryono, kemudian ada Cecep Sania Aska dan Faisal Ahmad Hamdani. Kami akan membahas mengenai sumber dalil Islam. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Al-Quran. Al-Quran sebagai hukum Islam. Mengenai penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Untuk periode yang pertama, Al-Quran diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Yang kedua, terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Mengenai penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode. Untuk periode yang pertama, Al-Quran diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Dalam periode Mekah, ayatnya biasa kita kenal dengan ayat Makkiyah. Yang kedua, terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ayat tersebut dikenal dengan ayat Madaniyah. Diturunkan di kota Mekah, membahas mengenai masalah keyakinan atau akidah dalam rangka untuk meluruskan keyakinan umat di masa jahiliyah dan menanamkan ajaran tauhid. Masalah akidah harus lebih dulu ditanamkan karena tanpa itu syariat Islam belum akan diterima oleh umat di masa jahiliyah. Yang dijelaskan di dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Ayat Madaniyah itu sendiri banyak terkait dengan hukum dari berbagai aspek, seperti tentang perintah membayar zakat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, tentang puasa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian yang berkaitan dengan haji dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196, tentang warisan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 12, dan mengenai talak Quran surat At-Talaq ayat 65 yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama, ajaran yang berhubungan dengan akidah atau keimanan. Hal ini membicarakan mengenai hal yang wajib diyakini seperti masalah tauhid, kenabian, kitabnya, malaikat, dan hari akhir. Untuk ajaran yang kedua berhubungan dengan akhlak, yaitu hal yang dijadikan sebagai perhiasan diri. Setiap orang mukallaf berupa sifat keutamaan yang menghindari hal yang membawa kehinaan. Yang ketiga mengenai hukum amaliyah, yaitu ketentuan yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf. Dari segi perinci atau tidaknya ayat hukum tersebut dalam Al-Quran menurut Muhammad Abu Zahrah sebagai berikut. Ibadah, yaitu ayat hukum mengenai ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, kafarat atau denda, semacam denda yang bermakna ibadah karena dilakukan untuk penghapus dosa, sebagai penghapus sebagian dosa. Kemudian yang ketiga, hukum muamalah. Alat menjelaskan prinsip dasar seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah. Dan mengenai hukum keluarga, pembahasan di dalamnya mencangkup bidang rumah tangga dan mengenai hukum mawaris. Hukum pidana, di samping ada larangan melakukan kejahatan secara umum, bidang ini juga secara khusus menjelaskan bidang kejahatan yang dapat mengguncang bangunan masyarakat. Hukum yang mengatur hubungan penguasa dengan rakyatnya, dan yang terakhir hukum yang mengatur hubungan orang Islam dengan non-muslim. Dalam hukum Islam atau dalam Al-Quran sebagian besarnya disampaikan dalam bentuk prinsip dasar, umum, dan prinsip global, kecuali dalam beberapa hal seperti kafarat dan hukum keluarga serta beberapa hukum pidana. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam merupakan kitab suci yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan ibadah ataupun yang berkenaan dengan muamalah. Perihal muamalah, Al-Quran menerapkan dasar-dasar teori ekonomi Islam
Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya sistem ekonomi Islam. Cikal bakal ini bukan hanya berupa hukum saja, akan tetapi juga berupa etika dalam berekonomi. Ekonomi Islam adalah sistem hukum dan etika ekonomi yang memang dibentuk dan dirumuskan oleh Tuhan atau Allah, sehingga beliau merumuskan ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah. Atau ekonomi yang dirumuskan oleh Tuhan, yang pada tataran aplikasinya dicontohkan langsung oleh Rasulullah, di mana beliau memberikan contoh apik bagaimana cara bermuamalah, berniaga, bertransaksi dengan landasan etika yang termaktub dalam Al-Quran. Ini ditegaskan oleh Rasulullah secara global dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, oke. Selanjutnya yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam, ya. Jadi sebelum kita membahas hadis sebagai sumber hukum Islam, kita lihat dulu pengertian dari hadis tersebut. Jadi pengertian hadis menurut beberapa pendapat yang mendefinisikan hadis bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam itu masih memiliki atau bersifat umum atau global, ya. Kemudian di sini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi hadis di sini yaitu sebagai hukum Islam juga, ya, yaitu sebagai perinci, pengawas, pemerjelas isi Al-Quran yang sifatnya masih umum atau global. Terus selanjutnya itu fungsi hadis, bahwa pada masa Rasulullah SAW tidak ada sumber hukum selain Al-Quran dan Al-Sunnah, ya. Al-Quran tetap menjadi penuntun kebaikan masyarakat meski bagaimanapun kondisi lingkungan dan tradisinya. Allah mewajibkan sholat kepada kaum mukmin tanpa menjelaskan waktunya atau jumlah rakaat sholat tersebut. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan melalui praktek sholat beliau dan dengan pengajaran beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan sholat dan tata caranya. Dan dengan sabda Rasulullah SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat. Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa hadis tentang sholat ialah apa yang menjadi sabda Rasulullah. Kekuatan hadis memiliki dua segi. Yang pertama yaitu segi kebenaran materinya. Yang kedua segi kekuatan petunjuk terhadap hukum. Kekuatan hadis tergantung dari kedudukan penjelasnya, sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, dan juga kuantitas yang meriwayatkan dari sahabat dan seterusnya adalah qot. Dalam arti diyakini kebenarannya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Aryadi Haryono. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran gak usah diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak, karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun, dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya, gak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama mengemukakan alasan dengan beberapa dalil, diantaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkai dengan keharusan mentaati Allah. Yang kedua, ada fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran ialah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama ialah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan dari Allah dalam surat An-Nahl. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, atau disebut fungsi takyid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. 3. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. 4. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. 5. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara umum. Yang terakhir, hadis dalam ekonomi dan bisnis Islam. Ekonomi Islam memposisikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar hukum tertentu, memiliki rambu-rambu akan halal dan haram. Di antaranya melarang transaksi ribawi atau bunga, judi, penipuan, menimbun, menutupi cacat, harga menipu, dan spekulasi. Menekankan aspek keadilan, efisiensi, kesejahteraan sosial yang didukung oleh instrumen zakat, infak, sedekah, dan amal soleh lainnya. Perkembangan ekonomi Islam tidak bisa lepas dari peran Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu fikih, ijtihad, turots, dan al-hadatha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.